Shalom jemaat Tuhan. Saatnya kita akan kembali bersama-sama datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita mau mempersembahkan pujian penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Segala pujian
mengasihi-Mu, kami yang kagum akan Engkau. Kami berkumpul untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan dengan apa yang kami lakukan bersama-sama pagi hari ini. Karena Engkau Allah yang layak terima pujian, penyembahan, penghormatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami mau mengangkat suara kami untuk terus memuji-muji-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Mari saudara semuanya bangkit berdiri, bersama-sama kita katakan pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu.
Pagi hari ini kita mau sama-sama deklarasikan bahwa aku adalah orang yang diberkati Tuhan, karena tak habis-habisnya berkat Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. yang percaya menerima kasih setia Tuhan, katakan lagi. Kasih setiamu nyata bagiku, Ada hikmat dan kebajikan. hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang sanggup menyediakan bagi setiap kita. Amin. Kita mau katakan, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. lagi sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari kita mau katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. yes, haleluya. Yang diberkati Tuhan, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk di masjid Tuhan. Puji nama Tuhan. Sungguh kita bersyukur karena kita orang-orang yang menikmati begitu banyak berkat dari Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau arahkan hati kita. Kita mau terus memuji-muji Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia. Dia mau memberikan yang terbaik buat setiap kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang setia di dalam hidup kami. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia,
lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari saya undang sekali lagi bangkit berdiri bersama-sama, katakan Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur selamanya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Allah untuk segala kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari-hari yang sudah kami lewati sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Kami merasakan pimpinan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan-Mu. Engkau tetap setia meskipun kami tidak setia. Firman-Mu berkata bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi dan rahmat-Mu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih kalau Engkau kembali mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini. Dan mungkin mereka yang mengakses lewat online, Tuhan biar Engkau dimuliakan di dalam seantero hidup kami. Bukan hanya ketika kami ada di gedung ini memuji Tuhan, tetapi di dalam seluruh kehidupan kami, biarlah kami menjadi orang yang menghidupi kehidupan yang menyembah kepada Tuhan, yang memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kali kami datang bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman bersekutu, di sana ada kekuatan baru dari Tuhan. Ada urapan Tuhan, ada pernyataan Tuhan yang memimpin dan mengarahkan kehidupan kami. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan suara Tuhan, pesan firman Allah melalui hamba-Mu. Kuduskan telinga rohani kami, hati kami menjadi hati seorang murid yang menerima pengajaran dari guru agung kami bersama-sama. Orang percaya kami akan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap mendengar firman Tuhan pagi hari ini bersama katakan, amin. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, shalom. It is a joy untuk saya boleh kembali mengunjungi gereja ini dan boleh menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Pak Gembala dan juga kepada semua tim hamba-hamba Tuhan di sini yang boleh menyambut saya. Pagi hari ini saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan gerakkan saya untuk mengangkat tema yang menjadi pelajaran penting bagi kita mengenai doa yang saya lupa bawa itunya ya, sorry. Yaitu mengenai Allah dan doa. Nah, saudara-saudara, kita pasti sudah terlalu familiar dengan kata doa, ya. Doa itu adalah sesuatu yang sering kita ucapkan, seperti kata berkat, ya. Nah,
Saudara, tapi saya ingin kita mendalami pelajaran doa ini supaya kita jangan misunderstand terhadap Allah dan mengapa doa kita seharusnya tidak seperti yang kita pikirkan. Ya. Nah, saudara-saudara, tolong mau dibantu ya. Next. Dibukakan. Ya, nah seringkali orang bertanya, jika Allah itu maha tahu, maha kuasa dan maha berdaulat, untuk apa berdoa? Toh kan Tuhan sudah tahu. Toh kan Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu. Dan Tuhan itu punya hak prerogatif. Kalau begitu, untuk apa berdoa? Nah, kita akan belajar bersama-sama, saudara-saudara, dua kebenaran penting. Yang pertama adalah kebenaran mengenai Allah dan yang kedua adalah kebenaran mengenai doa. Nah, saudara-saudara, kenapa kita perlu mengetahui ini, saudara-saudara, kedua hal ini supaya kita nanti bisa melihat di mana Allah perannya dalam doa, ya. Dan kita akan belajar pertama-tama yaitu apa yang disebut dengan beberapa fakta mengenai Allah. Siapa Allah yang kita kenal sebagai orang Kristen, ya? Yang pertama-tama saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah maha tahu. Mari bersama-sama saya katakan maha tahu. Atau maha bijaksana, dalam bahasa Latin dikatakan God is omniscient. Dalam bahasa teologi seringkali kita belajar tentang Allah yang omniscient. Allah maha tahu. By the way saudara-saudara, begini ya, dalam kita memahami Allah sebagai orang Kristen, itu dua keseimbangan yang harus kita jaga. Pertama Allah yang transenden, yang serba maha, yang kepadanya kita takjub. Tapi kita juga harus seimbang dengan Allah yang imanen. Allah imanen itu artinya Allah yang kita bisa menyapa dia sebagai sahabat, sebagai teman, yang kita bercakap-cakap dengan dia gitu ya. Yang diilustrasikan oleh Alkitab, dia punya telinga, punya mata, yang bersama-sama dengan kita. Nah seringkali lagu-lagu karismatik itu terlalu pragmatis dan terlalu berat sebelah ya, menyembah Allah dari sisi Allah yang imanen ya, engkau sahabatku, kekasihku, bapakku dan segala macam. Tidak salah, tapi orang-orang Protestan yang bukan karismatik seperti kita, seperti GKI, GPIB, seringkali berat sebelah ke Allah yang omnipresent ya, yang selalu bicara mengenai doksologi, kekaguman kepada Allah. Kita takut kepada dia, dia nun jauh sana, kita ciptaan, dia pencipta gitu-gitu ya. Nah ini harus bisa, dua-duanya harus terpotret dalam khotbah maupun dalam puji-pujian kita dan doa kita. Nah kita kembali ke sini. Nah ini kita disebut sebagai Allah yang bijaksana. Nah beberapa ayat yang menggambarkan itu, misalnya Mazmur pasal 147 ayat yang kelima dikatakan, besarlah Tuhan kita dan berlimpah-limpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Kemudian Roma pasal 11 ayat 33-36 Paulus berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Enggak ada kan? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lagi saudaraku. Ini bagian pertama, saya agak cepat-cepat karena nanti saya akan mulai beri tekanan pada bagian yang di tengah ya. Nah kemudian Mazmur 139 ayat 1-4 berkata demikian. Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku, kata Daud. Engkau tahu kalau aku duduk berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaling, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui ya Tuhan. Nah, so if we know already apa yang the Bible say about God, that He is adalah omniscient, serba tahu, serba bijaksana. So apa implikasinya bagi doa kita? Implikasinya adalah artinya apa? Artinya bahwa kita tidak bisa mengatakan sesuatu apapun kepadanya yang Ia sudah tahu, ya enggak? Hanya manusia yang enggak maha tahu sehingga kita perlu kasih tahu. Tapi ya kadang-kadang kita ini kan normal sih, manusiawi sih. Kadang-kadang di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan kita berkata, Tuhan bukankah dulu engkau memanggil aku dalam sebuah KKR? Seolah-olah Allah itu lupa. Seperti orang Israel, bukankah engkau Tuhan dulu yang berjanji membawa keluar
dari Mesir dan engkau akan menyertai gitu. Jadi sebenarnya Allah itu tidak perlu harus diingatkan begitu ya kan. Nah yang kedua saudara-saudaraku, Allah itu maha kuasa. Mari bersama-sama saya katakan maha kuasa. Atau yang disebut dengan God is omnipotent. Allah itu maha kuasa. Ya, dan Ayub pasalnya 42 ayatnya yang kedua berkata begini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Segala sesuatu dia mampu lakukan. Amin. Enggak ada yang enggak mampu Tuhan lakukan. Cuman satu yang Allah enggak mampu lakukan. Apa itu? Ia tidak dapat berdusta kepada firman-Nya. Amin. Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat katanya haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Nah, ini artinya apa? Kalau Tuhan itu maha kuasa atau omnipotent, kira-kira gimana ini kalau kita memikirkan ini? Artinya Allah dapat melakukan apapun yang ia anggap perlu. Apa saja Allah dapat lakukan. Orang dia pemilik sejarah dunia ini. Ya. Dan yang terakhir Allah adalah Allah yang berdaulat. Mari bersama-sama saya katakan Allah yang berdaulat. Kita perlu tahu ini kebenaran Allah berdaulat ini. Kenapa? Karena banyak orang Kristen walaupun dia Kristen. Tapi dia masih memikirkan Allah itu seperti dewanya dulu gitu loh. Allah yang bisa disetir-setir dengan persembahannya, dengan doanya, dengan ritualnya gitu ya. Allah itu sebagai objek gitu ya. Saya belum lama melayani gereja Mandarin Service GBI Mandarin Service namanya di Batam ya. Gerejanya cukup besar, tapi Bapak Gembala ini punya beban untuk memenangkan orang-orang Cina di pulau-pulau yang terpencil di Kepulauan Riau. Dia bilang kepada saya gini, Pak Gultom, ya saya melayani PA juga di sana atau segala macam gitu. Dia mengatakan, Pak Gultom, yang paling sulit tantangan yang saya alami memenangkan orang pulau-pulau itu sebenarnya bukan memenangkan merekanya itu yang sulit ya. Dia bilang gini, banyak dari orang-orang Cina yang dari pulau-pulau itu, dia bilang itu beda dengan Cina yang seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya gitu ya. Kenapa? Karena kalau Cina yang di orang Chinese atau etnis Cina yang di kota-kota besar itu mereka somehow sudah terekspos dengan agama. Paling tidak mereka pernah sekolah di sekolah Kristen, sekolah Katolik segala macam. Sehingga Allah orang Kristen itu nggak asing bagi mereka. Tapi yang di pulau-pulau itu mereka memang nggak terlalu sulit dijangkau. Mereka kalau datang ke Batam gitu ya, lalu mereka menjadi Kristen atau diajak ke gereja, mereka mau. Tapi susahnya katanya, memuridkan mereka salah satu adalah merubah dia punya konsep mengenai Allah. Wah itu pergumulan sekali katanya. Ya, satu kali katanya dia besuk ke sebuah jemaat, padahal jemaat itu sudah aktif katanya. Ya, tahu di situ dia kaget di ruang tamu itu ada gambar Yesus sama gambar apa itu yang dewanya orang Kongfucu itu apa namanya? Kong Im atau apa gitu ya. Terus dia bilang, Cik, kenapa kok masih ada gambar itu? Dia bilang, ya kan dua-duanya kan figur yang baik. Jadi kalau mereka bersatu kan lebih kuat untuk melindungi rumah ini. Sampai gitu bayangin saudara ya. Nah jadi memang konsep mereka, Roma pasal 10 ayat 2 berkata, aku dapat bersaksi bahwa mereka sungguh giat bagi Tuhan tapi enggak punya pengenalan akan Allah. Saya kebetulan tidak mengutip ayat ini tapi tiba-tiba ingat ya. Jadi ada orang giat untuk Tuhan gitu ya, mengasihi Tuhan tapi enggak benar konsepnya mengenai Allah. Salah satunya, oh barangkali Tuhan itu bisa kusogok dengan persembahanku kalau dia itu mungkin murka gitu ya. Lalu saya mungkin lebih banyak berdoa, lebih banyak begini. Itu bukan Allah yang mengetahui bahwa Allah itu berdaulat. Kolose 1 ayat 16-17 berkata, karena dalam Dialah telah ciptakan segala sesuatu. Jadi Dia adalah pencipta, kita ciptaan. Baik ada di sorga, di bumi, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada lebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam Dia. Kemudian Mazmur 115 ayat 3, Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi Allah itu punya hak prerogatif. Saudara nanti di rumah Anda baca Yesaya pasal 1.
Itu keras sekali teguran Tuhan kepada bangsa itu. Kenapa? Tuhan bilang gini, aku muak dengan ibadahmu, perayaan bulan barumu, persambahanmu yang banyak-banyak, korban-korbanmu, doa-doamu itu aku muak. Berhenti dari itu. Lu ada apa? Tuhan bilang gitu. Dia bilang gini, lu pikir gua ini dewa ya? Objek yang lu seolah-olah lu pikir kalau lu sudah ngasih persembahan, ngasih perpuluhan, doa panjang-panjang, beribadah, berdoa, nanti Tuhan akan diam dan tutup mata terhadap kejahatanmu. No, Tuhan bilang enggak. Yang penting kamu jujur, ayo kita deal. Kalau kamu mengaku maka dosamu yang merah seperti kermisi akan putih seperti salju. Jadi Allah itu enggak bisa disuap dengan ibadah kita. Ya, lebih bagus kita jujur. Itulah bedanya antara orang Farisi dengan orang pemimpin agama dan juga orang berdosa pada waktu itu. Pemimpin Yahudi itu dan orang-orang Farisi itu berpikir, kalau saya sudah melakukan ritual-ritual agama, maka aku yang paling dikenan Tuhan. Kenapa Allah itu paling suka dengan orang berdosa yang rendah hati? Ya, tapi dia benci dengan kemunafikan. Coba Anda baca kitab Injil itu, Yesus itu paling sering dia kontra dengan para pemimpin agama dan orang Farisi. Kenapa? Karena mereka orang munafik. Tapi mereka yang sudah meletakkan diri dalam kerendahan dan berkata, Tuhan aku enggak layak Tuhan. Aku mohon kasih anugerah-Mu. Nah Tuhan senang kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Jangan sudah berdosa tapi pura-pura enggak tahu. Jangan sudah melakukan kejahatan mau nyuap Tuhan. Ya. Artinya saudaraku bahwa kalau kita tahu mengenai kebenaran mengenai Allah. Itu artinya yang berdaulat, artinya bahwa Allah punya otoritas final atas segala apa yang di jagat raya ini. Amin. Nah ini bagian pertama tentang siapa Allah. Nah sekarang kita akan berbicara mengenai tentang kebenaran doa. Ya, tadi kebenaran mengenai Allah, sekarang apa fakta-fakta mengenai doa. Ya, kalau Allah itu maha kuasa, Allah itu maha tahu, Allah itu maha berdaulat, untuk apa doa? Kan gitu ceritanya. Ya. Nah yang pertama adalah bahwa Allah memanggil kita untuk berdoa. Ya. Dan dia menjawab doa. Jadi apapun ceritanya ya karena Allah memanggil kita untuk berdoa. Dan Yesus sendiri dikatakan di dalam firman Tuhan Markus pasal 1:35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi doa itu sebagai nafas. Even Yesus di dalam fully sebagai Allah dan sebagai manusia, dalam kemanusiaannya dia tidak alpa untuk mengembangkan relasinya dengan Bapanya. Jadi doa di sini adalah panggilan untuk kita mengembangkan sebuah relasi dengan Allah. Ya. Dan Yesus merasa ini adalah kebutuhan yang esensial, yang sangat penting. Ya. Mengapa kita berdoa? Ya karena Tuhan berjanji dia menjawab doa. Mazmur 150 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi saudara-saudara kita bersyukur bahwa why we have to pray even though God is mighty, God is sovereign, God is omniscient yang luar biasa bijaksananya. Still not only kita ini membutuhkan relasi dengan Tuhan, but we do believe that when we pray it works. Allah memanggil kita untuk berdoa dan berseru karena dia berjanji menjawab doa. Amin. Haleluya. Lagi, saudara-saudara dalam Lukas pasal 18 dikatakan ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kemudian ayat 2 sampai ayatnya ayat yang kedua dan yang keenam. Apa perumpamaan yang di sana dikatakan? Ada seorang janda yang kekeh mengetuk pintu rumah hakim yang lalim itu. Karena dia terus gedor-gedor, lalu akhirnya give up. Akhirnya hakim itu membuka pintu. Lalu kesimpulan ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? So, why we pray? Because God call us to pray. Simply karena tadi itu adalah kebutuhan hubungan kita dengan Tuhan dan bahwa doa itu adalah janji yang diundang oleh Tuhan.
Entah bagaimana misterinya jawaban doa itu bukan urusan kita. Tapi urusan kita adalah kita dipanggil untuk berdoa. Amin. Saya masih ingat 35 tahun yang lalu kurang lebih ya. Udah lama. Tapi saya nggak pernah lupa. 35 tahun yang lalu saya hadir, itu pertama kali saya ke Jakarta. Saya hadir dalam sebuah seminar dan KKR. Pada waktu itu salah satu pembicaranya itu Yusuf Roni ya. Yusuf Roni itu adalah pendeta yang sampai sekarang masih hidup, umur 70, nggak tahu 75 apa 78 ya. Udah sepuh tapi masih powerful ya khotbah ya. Nah, saya masih ingat di Istora, dia khotbah itu mengenai doa itu ada 2 ilustrasi. Makanya kadang-kadang ya saudara-saudara ya, kalau khotbah itu kita pendeta-pendeta, banyak sekali ilustrasinya yang diingat, khotbahnya nggak diingat gitu. Ya kan? Saya masih ingat loh ilustrasi yang lucu ya. Jadi memang cerita lucu itu selalu diingat orang nempel. Tapi khotbah, bulan lalu khotbah Syanua apa nggak ingat. Tapi kalau ilustrasi yang lucu dia ingat. Itu termasuk saya. Saya pernah khotbah di Timor Leste waktu masih mereka menjadi bagian Indonesia. 10 tahun kemudian ketemu dengan seorang ibu bilang gini, Pak Gultom, waktu Bapak KKR dulu di gereja kami, saya masih ingat itu khotbah Bapak. Coba apa khotbah saya bilang gitu. Pokoknya itu ada yang bagian yang lucu sekali. Nah, saudaraku, lalu dia cerita, saudara. Anyway, itu tergantung perspektif kita ya, itu baik atau enggak ya. Nah, kembali ke Yusuf Roni. Jadi Yusuf Roni bilang gini, ada seorang anak muda, dia sekolah di kota. Jadi orang tuanya seringkali mengirim uang lewat Wesel. Anak-anak muda di bawah 40 tahun nggak ngerti Wesel kan? Kamu ngerti Wesel enggak? Ngirim uang lewat Wesel, nggak ngerti ya. Ini yang Wesel ini 40 tahun ke atas ngerti nih. Jadi dia sekolah di kota, jadi orang tuanya kirim uang selalu lewat Wesel gitu ya, Wesel. Karena nggak punya rekening ya. Wesel itu kayak kartu pos gitu, tapi kita bisa tukarkan ke kantor pos nanti jadi uang gitu ya. Tentu dibayar uangnya sama orang tua gitu ya. Nah, rupanya Weselnya nggak datang-datang. Lalu dia doa, Tuhan, biar engkau menggerakkan orang tua saya Tuhan, supaya mengirim Wesel Tuhan. Besoknya Weselnya datang. Lalu dia kesaksian di gereja. Saudara kemarin saya berdoa untuk Wesel saya supaya datang. Mujizat terjadi, besoknya Weselnya datang. Lalu Yusuf Roni berkata begini, sebenarnya itu bukan mujizat. Kenapa? Nggak usah doa pun dia, Weselnya kan udah jalan, kan seminggu butuh waktu kan gitu kan. Jadi rupanya itu kemarin sudah di kantor pos gitu. Jadi hari ini memang tiba gitu walaupun nggak doa gitu kan. Nah itu. Yang kedua, lucunya ilustrasi mengenai kulkas. Jadi katanya ada seorang ibu yang kulkasnya mati. Dicari-cari penyebabnya nggak tahu, nggak kelihatan ya. Lalu kemudian dia berdoa. Dalam nama Yesus aku tengking kulkas yang mati, dalam nama Yesus hidup gitu. Nyala saudara kulkasnya. Dia bilang, puji Tuhan saudara, doaku didengar oleh Tuhan, mujizat terjadi. Jadi rupanya bukan karena dia doa saudaraku, sebenarnya kulkasnya itu bagus baik-baik aja. Cuman itu dia punya plak, udah masuk lubangnya begitu, tetapi kurang masuk banget gitu, sehingga powernya nggak masuk gitu. Tapi karena dia berdoanya sangat penuh semangat, sehingga kulkasnya bergetar gitu, akhirnya jadi masuk itu plaknya gitu dan hidup gitu ya kan. Maksud saya gini, whatever apapun misterinya entah begitu bagaimanapun, we don't care about that ya. Yang penting bahwa kita percaya bahwa it works ya, doa itu terjadi. Nah, sekarang saya masuk ke bagian yang gak enak dari apa yang disebut dengan kehidupan doa ya. Saya memberikan sebutan yaitu, maaf Bapak minta air putihnya dulu tuh, sorry. Maaf ya. Nah, strike zone of prayer ini adalah fakta mengenai doa. Nah ini ada sesuatu yang kita perlu belajar lebih dalam mengenai doa. Karena ini bicara fakta yang kita harus tahu dari Alkitab ya. Yang pertama saudara-saudara, kita harus tahu bahwa ada hal-hal yang Allah tidak mau lakukan. Nggak peduli saudara doanya kayak apa banyaknya, mau puasa kayak apa banyaknya, nggak peduli saudaraku. Tanda petik nggak peduli ya. Wah ini serem banget.
Mau kayak apa kita doanya, luar biasa, 24 jam, mau puasa kayak apapun. Tetap bergeming ya, Allah itu tidak tanda petik seolah-olah cuek gitu ya. Kenapa? Nah ada beberapa alasan ya. Saya ambil pertama contoh apa yang terjadi dalam doa Yesus di Getsemani. Saudara, meskipun Yesus itu tahu sebagai fully Allah, berkali-kali dia berkata begini, bahwa anak manusia akan diserahkan satu waktu, disalibkan, lalu kemudian dia bangkit dari kematian segala macam. Tapi sebagai fully manusia, waktu time-nya tiba, itu enggak mudah, dia merengkuh dosa kita dan kelemahan kita sepenuhnya, sehingga dia mengalami ketakutan atau agoni di dalam menghadapi salib ini. Sehingga dia pergi ke Taman Getsemani. Kalau saya boleh kalimatkan, Yesus seolah berkata gini, Tuhan aku takut Bapa, kalau bisa berlalulah salib ini, jangan terjadi Tuhan. Ya. Di dalam kepenuhannya sebagai manusia, dia berdoa begitu. Dalam bahasa Alkitab penafsir mengatakan peluhnya itu sampai pecah darah, saking depresinya luar biasa menghadapi salib. Karena dia mengemban seluruh kepenuhan di dalam tubuhnya, yaitu kita yang diambil di dalam ketakutan supaya dia bisa mengalahkan kematian. Kenapa seperti itu? Karena tujuannya adalah supaya rencana agung Allah tergenapi. Kadang-kadang dalam hidup kita berdoa sekeras apapun, tapi kalau Tuhan punya rencana yang harus digenapi, we can do nothing about that. Ya. Kadang-kadang seperti itu bisa terjadi loh, ya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa sekeras apapun kita berdoa dan berpuasa, ada juga contoh, nah ini serem ayatnya ini ya. Bisa seseorang baca Yeremia 11 ayat 14, coba dibaca. Yeremia 11 ayat 14 dan pasal 14 ayat 1 sampai 12. Siapa aja, coba yang suaranya keras. Nah ini ayat serem ini ya, coba dibaca. Siapa? Yang udah ketemu? Yeremia 11 ayat 14 sampai, atau pasal 14 ayat 11. Ya silakan Pak. Janganlah engkau berdoa bagi bangsa ini. Loh kita di gereja suruh berdoa tiap minggu bangsa ini terus. Jangan naikkan permohonan untuk mereka. Terus? Tidak akan mendengarkan. Terus? Pada waktu mereka berseru. Karena malapetaka ini. Sekarang pasal 14 ayat 11 sampai 12. Ini lebih serem lagi nih kata-katanya. Coba. Bukan yang tidak menjawab. Tapi apa dikatakan di pasal 14. Enggak boleh berdoa bagi kebagian bangsa ini. Terus? Sekalipun berpuasa. Terus? Enggak dengar. Terus? Malah menghabisi mereka dengan perang, kelaparan. Nah, saudara kalau saudara nggak tahu latar belakang ayat ini, saudara pikir ini apa ini seperti ini? Mengapa Tuhan melarang kau mau doa jengging-jengging puasa pun nggak akan ku dengar, bahkan ku habisi? Wah ini ngeri nih. Nah, saya cerita latar belakang ayat ini ya. Nanti kalau saudara di rumah baca sepanjang Yesaya, Daniel, Yesekiel, Yeremia sampai Hagai. Jadi ada satu masa di mana kalau saya pakai bahasa manusia, Allah itu jengkelnya sama Israel umatnya itu sudah diubun-ubun. Karena mereka terlalu jahat dan puncaknya menyembah berhala. Dalam sejarah berapa kali Tuhan tuh disiplin orang Israel itu dia dipagut ular, di padang belantara, macam-macam lah, dipecundangi oleh musuh. Tapi ada satu momen di mana Allah itu memberikan satu punishment yang sangat keras kepada mereka. Apa itu? Mereka ditawan di Babel selama 70 tahun. Oleh Nebukadnezar, raja kafir itu digempur Yerusalem, temboknya dihancurin, penduduknya diangkut ke Babel selama 70 tahun. Saudara, lalu Tuhan itu bilang gini, lu gak usah doa,
Nanti kalau sudah 70 tahun berakhir, 70 tahun lama loh saudara, udah generasi banyak yang mati kan. Kalau sudah berakhir 70 tahun, lu nggak usah berdoa pun, gua akan bebaskan. Makanya Zerubabel sama Nehemia itu kemudian membuat sensus, kemudian membawa pulang kembali ke negerinya mereka setelah 70 tahun mereka mengalami hajaran Tuhan di negeri asing, saudaraku. Kenapa saudaraku? Supaya mereka belajar didikan Allah yang membawa pertobatan. Ya. Gimana aplikasinya sama kita ini? Aplikasinya gini ya, tapi amit-amit jangan terjadi kepada kita. Sekali lagi, amit-amit jangan terjadi kepada jemaat di sini. Bukan tidak mungkin Tuhan itu bilang gini, lu terlalu jahat, lu main dosa terus lu. Gua izinin deh lu bangkrut 10 tahun sama lumpuh 10 tahun. Lu gak usah doa untuk kesembuhan dan supaya pulih bisnismu, jangan. Ya. Kamu jalanin aja prosesnya. Nanti kalau udah 10 tahun lu gak usah doa, gak puasa, gua pulihkan. Tapi di situ selama 10 tahun itu kamu belajar tentang kerendahan hati dan juga pengakuanmu kepada Tuhan Allah. Dan kamu kembali bertobat. Dan dalam sejarah memang setelah 70 tahun bangsa itu akhirnya mengalami reformasi yang dimulai pembangunan tembok Yerusalem oleh Nehemia. Esra dan Nehemia adalah kitab yang melukiskan bagaimana pertobatan bangsa itu. Jadi saudara ada seperti itu. Saya pernah tahu loh ada seseorang, tapi maaf ya, mungkin judgement saya ini bisa bias ya, tapi saya mau berkata gini, saya dulu punya kenalan ya. Sombongnya minta ampun saudara, sombong ya. Dan ini bukan hanya cerita saya, beberapa orang juga melihat seperti hal sama. Bahkan beberapa orang terluka gara-gara sikapnya orang ini. Tapi ketika bapak ini kena sakit keras, kena cancer, dalam masa bertahun-tahun dia hidup dalam cancer itu, saya melihat dia begitu humble, begitu sama orang, begitu menjadi baik dan terbuka sama orang. Dulu waktu dia masih perkasa, kayaknya gimana gitu ya. Kadang-kadang kita doa, Tuhan bilang enggak. Gue izinkan lu untuk menghadapi sebuah proses di mana dengan demikian kamu tobat gitu. Bisa jadi ya. Tapi amit-amit sekali lagi jangan terjadi kepada kita. Contoh yang ketiga, ada lagi di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7-10. Ini situasi Paulus. Apa itu? Nanti Anda baca di rumah aja karena saya nggak punya waktu untuk buka-buka ini. Tapi kira-kira seperti ini. Paulus itu mengalami satu sakit yang disebutkan di Alkitab duri dalam daging. Nah, banyak penafsir mengatakan bahwa dia mengalami katarak yang parah yang mengakibatkan Paulus itu nyaris buta. Ya, saudara, kalau Paulus hidup pada abad 21 mungkin dia akan terselamatkan. Ya, sekarang canggih sekali kan kedokteran mata kan. Teman saya aja dia mengalami penyakit mata. Udah hampir buta, sekarang melihat cukup terang karena dia di laser ya, di lasik gitu ya. Dia mengalami glukoma atau apa, nggak ngerti itu istilahnya itu kedokteran. Nah, tapi zaman itu 2000 tahun yang lalu belum ada kedokteran mata yang secanggih sekarang. Jadi Paulus itu udah minta disembuhkan oleh Tuhan. Tapi saudara-saudara malah ada kata-kata yang mengatakan begini, justru dalam kelemahanmu kasihku sempurna. Justru dalam kelemahan itu aku bergantung penuh kepada kasih karunia Tuhan. Ini aneh ya, dalam doa Kristen itu ada kata-kata seperti itu ya. Ketika Paulus minta dibebaskan, dia mengatakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, justru dalam kelemahanmu kasihku sempurna. Kadang-kadang saudara, seperti menyambung tadi saya katakan, ketika kita berdoa itu kadang-kadang kita perlu meminta hikmat Tuhan untuk apa sih sebenarnya yang Tuhan mau ngomong gitu ya. Satu kali di mobil istri saya bilang gini ya. Sebenarnya saya termasuk orang yang jarang curhat di mimbar ya. Tapi ini contoh yang real ya. Saya nyetir istri saya di sebelah duduk. Istri saya bilang gini, istri saya mengeluh bilang gini, Pak, selama kita menikah 27 tahun ya. Enggak pernah sejarahnya kita sesulit ini secara keuangan ya. Kok 6 bulan ini rasanya kita kok amburadul ya keuangan kita. Saya tipe orang yang bukan tipe orang yang suka nunggak utang gitu. Ya. Makanya orang yang ngasih kredit sama saya itu suka nawar-nawari lagi. Kenapa? Karena track record saya itu selalu on time. Kalau bayar itu misalnya tanggal 10 pun itu jatuh tempo gitu ya.
tanggal 3 kalau ada uang langsung saya kasih tuh. Karena saya orang yang nggak mau, toh dalam pikiran saya toh nanti dibayar, toh nanti kalau habis bagaimana gitu-gitu. Jadi saya orang yang sangat kooperatif lah. Kalau cicilan rumah, cicilan mobil, asuransi, keluarga, macam-macam lah itu ya. Kewajiban-kewajiban membeasiswain anak orang nggak mampu, itu kan pos-posnya tiap bulan ada. Nah, tapi istri saya bilang 6 bulan ini semuanya itu berantakan ya. Asuransi bisa telat 3 bulan, ini telat. Kewajiban kita untuk anak-anak asuh itu berantakan segala macam gitu ya. Saudara tahu apa saya jawab di mobil sama istri saya? Saya nggak tahu itu hikmat dari Tuhan kali ya. Saya bilang gini sama istri saya, "Ma, kadang-kadang kita sebagai orang percaya ketika ada kesulitan, jangan buru-buru bilang gini, Tuhan angkatlah kesulitan ini." Saya bilang sama istri saya, kadang-kadang kita perlu melakukan refleksi yang mendalam terhadap kesulitan itu. Dan mengingat kebaikan Tuhan, ya, melakukan refleksi, melakukan kontemplasi kepada kesulitan itu. Nanti biasanya itu bermuara kepada 2 hal. Yang pertama, kita disadarkan bahwa ada orang yang lebih susah daripada kita sebenarnya. Sehingga ngapain kita terlalu mengeluhkan hidup ini kurang dan apa segala macam. Ternyata banyak orang yang lebih sulit. Yang kedua, ya ini yang seperti Korintus katakan ini. Kadang-kadang di tengah-tengah kita melakukan kontemplasi dan menikmati kesulitan itu, kita berkata, Tuhan, di dalam kelemahanku, kasih-Mu sempurna. Justru dalam kelemahan itu kita melihat bagaimana kita bergantung penuh dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, one by one day, 1 hari lepas 1 hari, saya hanya berkata, terima kasih aku bisa buka mata pagi hari ini dan ternyata bisa dilewati gitu. Ya kan? Nah, saudara-saudara, mungkin ini pelajaran yang tidak enak bagi kita, tapi itu yang dialami oleh Paulus bagaimana Tuhan mengatakan kepada dia seperti itu. Ya. Nah, jadi ada hal-hal yang sekeras apapun kita berdoa dan puasa, Tuhan tidak mau mendengar tanda petik ya. Karena supaya rencananya tergenapi. Yang kedua, bukan tidak mungkin karena Allah mendisiplin supaya dia mengikuti proses itu. Dan yang ketiga tadi, karena justru dalam kelemahan kita kasihnya sempurna. Yang kedua, fakta kedua adalah ada hal-hal yang Allah akan lakukan, enggak peduli saudara pernah mendoakannya apa enggak, dia lakukan itu. Amin. Dan ada ayat yang terkenal mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis apa yang enggak pernah kita lihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Yang mengasihi dia loh ya. Artinya apa? Tuhan itu memberkati saudara dan mereserve berkat untuk masa depan saudara. Demi kebaikan saudara, karena dia Bapa yang mengasihi kita. Apakah saudara pernah minta itu apa tidak? It doesn't matter. Sama dia. Contohnya begini. Waktu dulu kami pulang dari Kanada, saudara. 3 bulan sebelum kami pulang dari Kanada, saya sudah mengatur anak saya nanti kuliah di mana, sekolah di mana di Jakarta. Saya sudah melakukan kontak-kontak. Saya nggak mau begitu kita tiba di Jakarta, kita kebingungan. Saya sudah atur semua, rumah kami yang ditempati cukup lama oleh adik saya berantakan. Saya sudah panggil tukang supaya direnov, sudah diperbaiki. Semua saya pikirkan. Anak-anak saya di mana sekolahnya, saya pikirkan semua sebagai orang tua. Kenapa? Apakah istri saya atau anak saya pernah bertanya gimana segala macam? Aku nggak peduli, tapi sebagai bapak dan suami yang baik, saya memikirkan semuanya supaya baik. Kalau saudara punya uang, anak saudara ada 3, saudara juga memikirkan nanti anakku akan kuliah di sini, nanti kalau bisa anakku satu-satu punya rumah, saya nggak mau nanti di masa tua saya atau saya mati anak saya terlantar, kan begitu. Sebagai orang tua baik, saudara memikirkan segala rancangan yang baik untuk masa depan anak-anakmu. Apakah mereka pernah bertanya, meminta itu atau tidak? Saudara tidak akan pernah bergerak untuk melakukan itu karena anakmu meminta itu. Karena saudara orang tua yang baik. Amin. Orang tua yang bertanggung jawab pasti memikirkan yang terbaik. Apakah dia pernah meminta itu apa tidak? Allah juga demikian. Ada hal-hal yang Allah lakukan, nggak peduli saudara pernah meminta itu atau tidak. Simply karena He loves you. Dia mengasihi saudara. Dia mencintai saudara. Dan dia mau
merancangkan kebaikan bagi saudara. Ya. Makanya kata-kata begini nggak selalu benar. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Nggak selalu benar itu saudara. Karena berkat yang saudara terima itu belum tentu saudara karena saudara banyak berdoa. Tapi karena Allah mengasihi saudara. Dia mencintai saudara. Dia nggak mau saudara gagal. Amin. Ya saudara. Ya. Nah yang terakhir yang ketiga saudara-saudaraku, fakta mengenai doa adalah seperti yang pertama tadi adalah ada memang hal-hal yang memang Allah lakukan sebagai respon atas doa kita. Yes. Artinya bahwa kita diminta untuk berdoa karena Allah memang hanya mau merespon ketika kita meminta. Makanya Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7 dan 8 berkata, mintalah maka diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan menemukan, ketuklah maka akan dibukakan bagimu. Setiap orang yang meminta menerima dan dia yang mencari menemukan dan kepada dia yang mengetuk pintu akan dibukakan. Jadi memang ada hal-hal yang memang yes, kalau kita berdoa, Tuhan merespon dan menjawab doa kita. I think for some extent saya percaya bahwa saudara-saudara punya banyak kesaksian di mana karena saudara berdoa maka saudara menerimanya. Ya. Saya masih ingat dulu waktu saya pernah khotbah di sebuah gereja Indonesia di kota Seoul. Saya termasuk pendeta yang jarang nantang-nantang orang ya. Tapi nggak tahu kenapa pada waktu itu saya tergerak menantang sebuah tantangan begini. Saudara-saudara coba ambil jemaatnya nggak banyak, kira-kira 30 jemaat lah orang-orang Indonesia di kota Seoul ya. Saya bilang coba ambil pulpen sama kertas. Tuliskan satu permohonan doamu yang paling sulit yang mau saya doakan hari ini. Saya digerakkan Tuhan untuk berkata begitu. Nah lalu tulis. Saya bilang angkat tinggi-tinggi kertas itu. Saya doa. Saya bilang jangan buang kertasnya, simpan. 1 tahun kemudian saya khotbah lagi di gereja itu. Saya ke Seoul, khotbah lagi di situ. Nah ada pasangan muda, orang Indonesia, dia bawa amplop tebal isinya duit. Dia bilang gini, Pak Gultom, sorry ini tolong jangan ditolak, ini ada berkat. Saya bilang apa ini, uang apa ini? Aduh Pak, hati kita senang sekali bersyukur Pak. Kenapa? Bapak ingat gak waktu khotbah di sini? Ada satu permohonan saya yang saya tulis yang sangat mustahil dan Tuhan ternyata jawab. Saya bilang apa itu? Dia bilang gini, jadi rupanya pasangan suami istri ini sudah di blacklist sama pemerintah Korea, suruh pulang selamanya karena ada masalah imigrasi kalau nggak salah. Saya udah lupa ya. Jadi dia sedih sekali karena dia sudah punya perusahaan travel, sampai sekarang masih ada. Kalau saudara mau ke Korea butuh tour guide yang VIP, yang dia mainnya VIP ya, menteri, pejabat, artis apa segala macam. Sampai sekarang masih ada. Dia udah punya perusahaan itu dan istrinya kerja di bank. Kalau di Indonesia BPR lah gitu ya. Jadi udah senang, pekerjaannya enak, gajinya lumayan. Dia nggak mau pulang ke Indonesia. Jadi sedih sekali kalau sempat dideportasi dan di blacklist. Dia bilang gini, Pak Gultom, mujizat terjadi. Saya nggak jadi di blacklist. Dan berapa tahun kemudian, ternyata udah habis waktunya ya. Gak apa-apa, ini dikit poin lagi ya. Gak apa-apa, terima kasih diingatkan. Udah mau kesimpulan. Nah ternyata saudara, dia beberapa tahun sebelum COVID, dia bahkan beri ke saya kabar, Pak Gultom, ada satu kabar bahwa kami adalah orang Indonesia pertama yang mendapatkan warga negara Korea. Saya percaya kita lebih senang jadi warga Indonesia, amin. Ya, maksudnya dalam konteks dia senang ya kan, dalam konteks saya nggak mau jadi orang Korea kan gitu. Nah, kesaksian kedua dengan singkat. Satu kali di gereja kami, saya ini pendeta di GB Petamburan. Satu kali ada pasangan suami istri duduk di belakang. Saya lihat dia bukan jemaat kita. Tapi istrinya liatin saya terus sambil sikut-sikut suaminya gini. Diliatin terus sampai saya salah tingkah. Apakah karena saya gantengnya kayak Ari Wibowo gitu ya. Diliatin terus gitu. Gini. Nah, terus kemudian selesai ibadah, dia dekatin suami istri ini datang kepada saya. Pak Junifrius bukan katanya. Pak Junifrius kan? Oh iya Bu, emang ibu siapa gitu. Nah dia bilang, Pak bener kan Pak Junifrius, gak salah Pak gitu sama suaminya. Karena tadi sikut-sikut kan. Dia bilang, ingat gak Pak katanya, dulu katanya Bapak itu khotbah di sebuah gereja di bawah basement mall
di BSD, ada basement, ada gereja di situ. Bapak khotbah, Bapak tiba-tiba bilang gini, itu ada pasangan suami istri yang gak punya anak lama, maju ke depan saya doain. Didoain, saya doain saudara. Tahu gak Pak katanya, ini kita udah mustahil punya anak Pak. Tapi saya imani dengan suami, bulan itu saya hamil dan sekarang anak saya sudah SMP gitu. Oh gitu ya, saya udah lupa dengan khotbah itu, dengan peristiwa itu. Jadi artinya banyak contoh-contoh yang memang Allah memberkati kita karena merespon doa kita. So, jangan putus harap, berdoalah terus, amin. Karena Allah menjawab doa, amin. Mintalah, bahkan ayat Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes, saya undang pemain musik maju ke depan. Dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang keempat apa? Tolong dibantu. Dikatakan di sini 1 Yohanes 5 ayat 14, inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau apa saudara? Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut siapa? Menurut kehendaknya, haleluya, amin. Kalau Allah dan kehendaknya sudah pas dengan permohonan kita, enggak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita perlu jangan putus harap berdoa. Sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, 3 hal ini perlu kita ingat mengenai Allah dan doa. Ada kebenaran mengenai Allah sebagai yang tahu, maha segalanya, maha bijaksana, maha kuasa, maha berdaulat. Tapi ada kebenaran-kebenaran doa serta fakta-fakta mengenai doa ini. Kiranya kita makin dibangun dan mendapat pelajaran yang berharga mengapa kita perlu berdoa. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Amin untuk firman Tuhan. Kita nyanyi satu pujian mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih sungguh-sungguh lagi, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan
bersama-sama. Haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara, kata-kata pujian ini begitu mendalam. Dia mengatakan, ku ingin mengenalmu lebih dalam lagi. Dan tiada kasih yang melebihi kasih Tuhan. Pagi hari ini engkau sudah mendengar firman Tuhan. Saya digerakkan Tuhan untuk berdoa bagi saudara yang memiliki pergumulan yang sulit. Saudara bisa meletakkan tangan di dada dan saya akan berdoa. Ketahuilah bahwa mengenal Dia dan kuasanya yang luar biasa. Dia yang Allah yang berkuasa, Dia yang punya otoritas, Dia yang mencintai saudara. Dia mengundang kita untuk berdoa. Karena Dia berjanji, berserulah kepadaku dalam kesesakan maka aku akan mendengar engkau. Dan inilah keberanian percaya kita bahwa doa kita dikabulkan oleh Tuhan jikalau sesuai dengan kehendak-Nya. Dan saya akan berdoa secara khusus pada saudara. Tatap Tuhan dalam pergumulanmu, letakkan tangan di dada bagi saudara yang mau didoakan. Bapa di sorga, kami percaya bahwa pagi hari ini kami telah mendengar kebenaran mengenai doa. Tuhan, aku berdoa bagi saudara kami yang meletakkan tangan mereka di dada sebagai simbol penyerahan diri pergumulan mereka. Bapak, hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi dan gumulkan. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu menyelidiki setiap hati di ruangan ini. Setiap hati di ruangan mereka yang mengakses online. Yang memiliki pergumulan-pergumulan. Allah pencipta langit dan segala jagat rayanya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Mintalah maka engkau akan diberikan. Ketuklah maka pintu diberikan kepadamu. Di dalam kuasa firman Allah kami meminta Tuhan pagi hari ini. Belas kasihan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau menjawab, Engkau mendengar, Engkau campur tangan ya Tuhan. Biar kesaksian mereka terhadap apa yang mereka dapatkan dari Tuhan kelak akan mempermuliakan Engkau dan menguatkan orang-orang percaya yang lain Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau mengalami mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Berkati gereja ini, berkati Pak Ishak dan seluruh tim pengembalaan pelayanan Tuhan. Dari semua kategorial. Bapak pakai gereja ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Akan ada begitu banyak keluarga-keluarga dipulihkan melalui gereja ini. Anak-anak muda dijangkau bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau mengasihi gereja ini. Terima kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Yesus